Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Gerbok Otomotif. Kenapa gue akhirnya ada di Germo? Karena di Roda Mania, kalau ibarat mesin tuh channel lagi nge-gym sernya. Sernya nge-gym. Kurang oli. Itu, makanya akhirnya gue pikir ya udahlah daripada menghentikan langkah gue mau main ke silaturahim ke bengkel-bengkel. Jadi gue bikin lagi channel baru dari mula lagi semuanya. Jadi mudah-mudahan sih yang Roda Mania pulih ya. Yang Roda Mania ini kenapa channelnya Om? Apa ya? Sistem di dalamnya Om, itu kan dulu kan bekas web ya, bekas web. Emailnya email bekas web. Nah terus gue jalanin lagi buat YouTube. Sebenarnya tuh email tuh atas nama rodamania.com itu kebenet sebenarnya. Jadi akhirnya gue perlu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman IT yang bisa bantu. Iya, pokoknya teman-teman coba subscribe atau like dan komen channelnya Om nih yang baru nih, Gerbok Otomotif. Thank you. Nah brother, gue kesini itu karena gue ngelihat salah satu motor yang kalau menurut gue warnanya paling ngejreng sendiri ya. Haji Bolo tuh warnanya kan kuning dan cerah dia malam hari gitu, cerah banget ya. Ketika gue lihat lagi kode nyeting motor cerah amat. Ternyata bukan orang jauh yang punya, maksud gue yang bikin tuh bukan orang jauh. Dekat lah. Orang dekat. Akhirnya gue coba mampir ke sini. Gini brother, ini selembaran. Ini standar bebas speknya. Standar bebas ya? Iya. Oh, berarti 59 ya? Iya, 59. 59 pengapian bebas. Pengapian kita masih pakai spoolnya tetap standar Ninja dan atasnya cuma pakai RC. Sedianya RC. AC berarti? AC betul. Oh. Nah, biar runut, gue boleh nggak bawa speknya? Boleh. Karena soalnya kemarin kan ada juga yang komen gue mungkin terlalu detail kali nanya ya. Kalau lo ngerasa lo nggak pengen ngebuka, lo tinggal ngomong aja sensor. Oke. Iya kan? Iya, biar gue nggak dikomenin yang aneh-aneh. Padahal gue cuma sekedar mau ngebagi gitu. Padahal kalaupun resepnya sama tapi tangannya beda kan juga belum tentu sama sih. Tentu sama kan? Biasanya kan gitu kan? Betul. Bisa jadi lebih kenceng, bisa jadi mundur malah. Itu tergantung rubahan masing-masing. Iya kan? Ini gue cuma sekedar ngasih apa namanya? Sekedar referensi aja, mungkin korekannya Om Yuda bisa diterapin gitu di motor teman-teman yang sekiranya mau make. Ini biar ringkes Om ya, gue biar runut gitu maksud gue. Sebelum lo pakai rangka ini pakai besi berarti? Sebelumnya bukan hanya di sini doang ya. Berawalnya itu rangkanya memang besi semua. Tapi di roll? Di roll kita custom dikecilin sama di subframe belakangnya. Akhirnya diganti pakai rangka Almu ini? Kita tetap nyari bobot. Emang kurang enteng waktu itu? Kalau yang besi lumayan beda, lebih enteng Almu ketimbang yang besi. Tapi kalau yang besinya lebih ekstrim, hampir mirip. Ikan ada tuh ya sekarang tuh yang sampai rollnya sampai depan belakang. Cuman kalau menurut saya kita ngerol dengan ganti kerangka seperti ini lebih simpel ganti kerangka seperti ini. Karena kalau kita ngerol, kita butuh makan waktu banyak. Jadi kita mau proses mesinnya, mau nyeting agak terlambat gitu. Iya. Harga deh, mahalan mana coba? Kalau kita ngerol rangka besi, lebih murah rangka besi sebenarnya ketimbang rangka yang Almu ini. Cuma kalau di rangka besi kita cuma ngerol si rangkanya aja. Kalau arem seperti arem, step, stang dan lain-lain itu kita beli sendiri pisah. Oh, nggak include ya? Iya, kalau ini udah include ya? Nah, kalau rangka ini udah include. Sebenarnya kelebihannya cuma itu aja karena dia lengkap. Kalau secara bobot? Secara bobot lebih enteng aluminium. Tetap lebih enteng Almu ya? Ya iyalah, itu juga apa namanya? Udah melalui perhitungan yang detail kan? Iya. Nggak cuma asal Dan juga bukan orang sembarangan yang buat. Iyalah. Apaan nih pakainya? Ini produk dari iTech. iTech, Abah Indra. Ya, Abah Indra iTech. Iya. Termasuk sampai dengan armnya, bro? Iya, betul. Ini armnya yang panjang apa yang kan ada ukurannya itu ya? Iya, ada yang panjang, ada yang standar ini ukurannya. Ukurannya tetap ukuran standar sih. Tetap Cuman standar. kelihatannya memang lebih panjang aja kayaknya. Cuman ini
tetap sama kayak yang Ini standar. memang panjangnya sama Iya, ukuran panjangnya standar sama. aja ya? Kita patokinnya dari as rodanya aja. Kalau buat ke belakangnya mungkin memang lebih panjang. Nah, bro, terus untuk derajat kemiringan mesin, ketika lu pakai gini, maksud gue, motor udah kenceng dulu kan berarti, motor udah ketemu dulu nih, baru diganti Ganti frame-nya, frame, rangkanya, iya. iya kan? Posisi derajat mesin itu sama apa lempeng? Waktu kalau yang pertama besi itu kan rangka standar diiniin kan, diringanin gitu kan, diringanin. dimodif gitu kan. Nah, kalau ini kan emang bener-bener rangka yang diciptain buat motor ninja gitu iya, kan. buat ninja buat. Nah, ketika dipisahin itu posisi derajat kemiringan mesinnya sama, posisi di mountingnya. Kalau di mounting rangka high-tech ini lebih sudutnya lebih mengarah ke atas. Cuman Jadi agak gini, lebih kan tegak. ini kan gini nih. Jadi agak lebih tegak gini. Agak lebih tegak, betul. Jauh. Enggak terlalu jauh. Cuma agak sedikit tegak, agak sudutnya agak rata aja. Agak rata. Jadi kan misalnya posisi headnya agak kesini Mama. Dia agak negak ke atas. naik ke atas. Iya. Kalau standar agak Tidur lagi dia. tidur lagi. Itu nggak ngaruh, Bro. Itu ada pengaruh. Nah. Buat main si Orkas. Nah, itu menurut lo posisi derajat kemiringan mesin yang kayak gini dari time aja deh. Kalau time kan udah jelas ukuran. Ketika pakai frame yang kemarin sama frame yang pakai ini, itu time-nya bagusan mana? Kalau time sih lebih bagus, tetap lebih bagus yang Almu. Cuman kita penyesuaian lagi dengan setting. Oh, tetap ada Iya, penyesuaian lagi iya, ya. ada penyesuaian. Padahal rubah rangka. Iya, rubah rangka itu nggak selalu kita pasang rangka dengan keadaan mesin sama, tem berubah. Enggak. Bisa kan kalau kerangka yang ini, motornya jadi keentengan. Oh, Jadi jadi nanti tetap jadi- harus iya, penyesuaian harus lagi. penyesuaian lagi. Bukan berarti udah enak di frame besi, terus dipindah ke frame Almu langsung tambah enak nggak juga? Enggak juga. Dia harus dirubah Paling, lagi. Yang perubahan dari rangka besi ke Almu itu motornya langkahnya lebih cepat. Ya karena enteng-enteng mungkin Ya, ya. karena enteng, Bobotnya lebih ringan. bobotnya, ya. betul. Pada akhirnya tuh lu ngerasa ini motor kayak terlalu ringan kayaknya. Iya, betul. Nyambut-nyambutnya gitu kan. Iya. Jadi motor nggak bagus buat atas atau top speednya. Emang dia goyang di atas, Bro? Bukan goyang, jadi karena dia terlalu enteng bebannya, Heeh. power mesin terlalu cepat diolah. Jerit. Iya, terlalu jerit. Nanti kita penyesuaian lagi atau di spuyer atau di mana gitu kan. Bisa. Banyak kemungkinan sih, Om. Iya. Nah, ini soknya pakai apaan? Soknya kita pakai motowan, Motowan. di custom lagi jadi lebih pendek. Panjangnya berapa sebelumnya? Panjangnya sebelumnya 255. Ini sok Ninja. Sok Ninja RR. Ninja RR. Heeh. Panjang ulirnya Panjang ulirnya kita nggak ukur, cuma panjang sumbunya keseluruhannya itu 245. 245. 245 itu setelah kita custom. Sebelumnya lebih panjang. Sebelumnya 255. Punya RR. Potong 10 cm. Untuk ribbonnya ngaruh nggak, Bro? Ribbonnya kita custom ulang. Papi datang. Oh iya, kopi dulu. Papinya Om, sini aja Om. Om. Yuhu. Thank you, brother. Iya. Makasih, Bro. Di bawah sini, Bro. Panas, Bro. Kasih ya. Oke. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi. Dapatlah 10 cm Om, lebih rendah. Ya, lebih rendah di sudut belakang. Sudut belakang lebih rendah? Iya, sudut depannya kita Sesuaiin sesuaiin lagi. aja supaya motor agak lebih rata. Nah, tapi kalau posisi kemiringan soknya nggak berubah ya? Titiknya nggak digeser ya Om ya? Titiknya nggak digeser nih bawaan kerangkanya. Lalu Sama armnya juga? Sama armnya tetap bawaan. Artinya emang lebih dipendekin aja dia? Pendekin aja. Lalu kalau kemiringan tetap bawaan. Bawaan. Hanya lebih pendek. Karena lebih pendek. Ngaruhnya di mana Om? Kalau lebih pendek kita cuma nyari motornya lebih dekat ke aspal. Dengan ground clearance berarti iya. lebih dekat lagi Lebih dekat dia. dan Nyerot knalpotnya. knalpotnya tetap ada space. Berapa jari? Paling 3 jarian. Kalau jalur kejut mah ruwet juga ya. Iya. Nah, ketika kena jalur kejut gimana Om? Kalau ketika kena garut kejut, ya sebenarnya lebih aman pendek ketimbang tinggi. Kalau tinggi dia lebih melayang motornya. Kalau pendek lebih neken ke bumi, Aspal maksudnya gitu ke ya. aspal. Nah, Iya. ketika dia udah dipendekin, berarti kemarin ketika Om modif lagi itu si soknya, yang dipotong kan berarti asnya, Asnya betul. terus ulirnya Ulirnya di kena potong custom, juga? Custom.
Tapi ribonnya aman ya? Ribonnya aman, kita ribon ulang di tukang sok juga. Kita bawa ke Bandung nih. Berarti di motor setelah ngeriset mesin, ngeriset sok berarti ya? Sebelum mesin, rangkanya dulu kita desain. Nah, kemarin waktu pakai rangka besi, soknya pakai yang ini juga? Rangka besi tetap nggak pakai yang ini. Oh, beda lagi. Beda lagi, tetap dia lebih tinggi. Beda lagi. Karena kita di rangka besi cuma mendekin sudut atas, bukan dari sok. Kerangkanya bisa kita custom sendiri kalau rangka besi. Benar. Akhirnya setelah rangkanya udah ketemu, yang dipengenin, yang dimaksud, terus karena motor mesti ketinggian gitu, kelihatan ketinggian, Om pendekin lagi berarti. Nah, betul. Dipendekin lagi. Terus Om pakai damper. Stabilizer nggak? Stabilizer nggak. Ini stangnya udah bisa ngunci di tengah. Dibikin knock. Iya, dibikin knock. Kita nggak pakai stabilizer, tapi tetap aman kok. Aman ya? Nggak goyang. Nggak goyang. Insya Allah. Ya iyalah. Kalau udah lo prepare segala macamnya. Itu depan kaki-kaki pakai apa, no? Depan kita pakai shock breakernya, asnya FU, tabung shocknya Mio, peleknya pakai punya Yamaha Mio, dan kaliper remnya bawah pakai Mio, atasnya Mio. Segitiganya ngikutin FU berarti? Segitiganya custom langsung dari iTech. Oh, tapi ukuran untuk si kerangka sama asnya ini memang buat FU. FU ya? 26. 26 ya. Stangnya KTT. Stangnya KTT. Nah, Om, terus untuk apa namanya? Kaliper selang rem? Selang rem kita pakai Moto1. Moto1 ya. Oke, Om. Ini gue biar gue nggak bosan, biasanya gue dari depan, maksudnya dari krek as terus ke belakang. Sekarang dari belakang dulu, Om. Final gear berapa, Om? Final gearnya kita masih pakai 1636. 1636. Rasionya dirubah? Rasio custom. 12 123 kita custom, sisanya kita masih ngandelin standarnya. 456-nya standar. 12-nya primer sekunder ya, Om? Sepasang? 12-nya primer sekunder, 3-nya hanya sebelah ya? Sebelah doang ya? Oke, terus ke rumah kopling, Om. Rumah kopling di modif? Kita rumah kopling tetap masih mengandalkan standar aja, kampasnya juga tetap standar, paling hanya pernya aja kita kerasin lagi ya. Sama di bor-bor paling, Om. Iya, sama dikasih jalur oli aja. Oh, jalur oli. Iya, biar dia nggak terlalu kering. Magnetnya dibubut, Om? Magnetnya standar. Nggak diringanin nggak? Enggak. Tetap standar karena regulasi kan, kalau ya ibaratnya ini regulasi ya. Magnet standar, no bubut, dan pengapian jatuhnya sih ini bukan standar. Iya. Karena kita udah custom dengan RC, sebenarnya ini standar, disebutnya standar bebas. Karena masih ada sebagian part standar, ada yang sebagian partnya bukan orinya. Itu maka dibilang standar bebas. Yang bebas itu hanya di pengapian. Yang bebas tuh di custom dari standarnya, karbu dari bentuk standar kita custom jadi diameter lebih besar. Ini berapa, Om, karbunya? Karbunya diameter 36. Karbu ori. Karbu ori. Di rimmer 36. Di rimmer 36 dengan sok-sokan. Dan CDI-nya pakai CDI RC atau Tornado. Iya. Suzuki kan? Karena itu kenapa kita sebutnya standar bebas. Bebasnya di situnya ya? Iya, bebas di situ. Karena yang standar itu adalah? Partnya aja nih. Piston ya? Piston. Kulkas modifikasi lah. Oh, kulkas modifikasi itu maka dibilang standar bebas. Iya. Karena sebagiannya partnya standar, bagian lagi bukan bawaan standar. Kecuali kalau yang namanya bebasan. Nah, kalau bebasan kita bebas. Bebas itu. Mau pengapian, mau dari sehar, mau dari karburator, semua bebas. Kita nggak ada patokan buat dari standar. Membrannya juga standar, Om? Membrannya standar. No, kita nggak pernah kutik modif. Nggak kita boleh? tetap masih mengandalkan standar. Sebenarnya boleh kita modifikasi, boleh. cuman dari bentuk standar. Nggak boleh diganti seperti aftermarket. karbon. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pokoknya harus orinya ya? Orinya. Diakalin boleh? Diakalin boleh. Sama kayak karbu modelnya. Nah, ya? betul. Itulah namanya standar bebas. Ini, Om, ketemu pengapiannya, sepinya digeser ya? Enggak?
Kita masih ngandelin speed standar. Oh, speed standar. Berarti nggak maju. Nggak maju karena si api ini didobel dengan sedianya RC. Si spool ini, spool Ninja lama nih, kita pakai spool Ninja lama dengan magnet Ninja lama. Didobel dengan pengapiannya sedianya RC dan koilnya pakai Yejet. Ini ya jet, wajet. Untuk nggak secara langsung nih pengapian ini sudah tinggi. Meskipun sepinya nggak dimajuin. Betul. Karena emang derajat dari CDI-nya sendiri minta maju, Ya, udah maju. udah maju. Oh, itulah makanya banyak temen yang pakai Om. Rata-rata Jadi kan lebih pakai itu kan. ya motor lebih ringan untuk RPM bawah sampai atas. Gas-gasannya. Iya betul. Kompresinya berapa Om? Kompresinya kita masih pakai 7,5 sampai ke 80. Pertama plus nggak mau? Pertama nggak bisa, kita masih pakai bensol. Harus bensol ya? Iya, bensol lah. Nah Om, untuk di karbunya Om, setelah di sok 36 ya? Venturi belakang jadi berapa ya Om? 36 itu? Venturi belakangnya bisa sampai 3 Venturi yang arah ke intake-nya. Iya, iya. Ke intake-nya itu bisa 36, kalau ke belakangnya bisa depan ya. Iya, ke depan. Ke congor depan bisa nyampe 38. Tambahin lagi velocity. Tambah velocity. Betul. Nggak ditutup itu Om, Mika gitu Om. Takut hujan aja sih Om. Kalau hujan kita biasanya sih lebih memilih nggak Main ya? nggak main. Nggak usah disetting gitu Iya, maksudnya nggak usah setting. Daripada Lebih bahaya. resiko ya. Iya. Licin juga. Karena di motornya ada kabel dan ini magnetnya terlalu vulgar, terbuka. Itu lebih ringan lagi kan tuh. Iya. Dari situnya udah ringan tuh Om. Dari situnya udah ringan Lebih ngeri lah kalau hujan. Kita nggak paksain kalau hujan. Ini bloknya sendiri sama headnya bawaan motor. Apa Om pakai yang aftermarket? Yang ini tetap bawaan Kawasaki ya, nggak bisa kita bilang ini bawaan motor karena ini sudah ganti dengan PDK yang gold. Oh, ini gold. Ini gold ya. Kalau bawaan motornya kan silver. Iya. Mm. Bedanya apa sih Om? Bedanya linernya aja nih lebih kuat kalau yang PDK. Tapi Kalau- pistonnya ukuran sama? Tetap sama. Berapa ukuran. diameternya? Diameternya 8, sekian. Oh. Headnya di papas berarti? Headnya dipapas, tetap dipapas. Kita sesuai dengan kompresi yang kita mau, dengan korekan yang kita mau. Nanti kita pasin lagi. Kenapa pada akhirnya dinamain Haji Bolot? Waduh, ini ceritanya panjang juga kalau buat nama ini ya. Karena yang punya ya dari orang Betawi juga. Betawi. Ngefans deh, ngefans. Ngefans dan tutur kata atau bicaranya tuh ya Betawi banget. Dan dia juga suka dengan komedinya Pak Haji. Pak Haji. Motornya ini bukan hanya Haji Bolot karena ada 2 motor, yang satu dia 2M. Itu namanya Malih. Iya, di sana ada malihnya. Iya, di sana ada malihnya, di sini ada Haji Bolotnya. Pasang dah tuh ya. Nah, Bro. Terus Bro, untuk di bagian rumah kopling semua kanvasnya standar. Kampasnya standar dan Ini dikerasin doang tadi pernya. cuma pernya aja kita custom, kita ganti yang lebih keras atau ya kita ganjel si pernya dengan ring. Ya cuma itu aja sih. Karbu apa? Radiator. Radiator kita pakai punyanya Specs. Lebih besar berapa senti, Bro? Dimensinya. Dia double ply. To play. Iya. To play dia. Iya. Ya debit airnya lebih banyak. Banyak, lebih dingin kali Lebih ya. dingin. Lebih dingin. Dan ini karena Almul biar lebih cepat dingin. Dan lo kasih fan ya? Ya, saya kasih fan juga, pakai fannya MX. 1, 2. Satu aja. Satu aja cukup ya? Cukup. Jadi misalkan ketika ngebantu start dia nggak terlalu panas ya? Kita tetap menjaga performa mesin aja Om. Kita kasih fan supaya pada saat start atau sedang beradu bareng motor nggak cepet panas aja. Gini Om, kan ada buat sebagian mekanik dia paham. Ya pasti Om juga paham dengan karakter Haji Bolot kan. Ada kan kadang kecenderungan tuh suka pasang temperatur ya. Iya betul. Karena dia mesti memastikan. Iya, memastikan range-nya nih, di antara sekian sampai sekian derajat. Nah betul. Ini motor jatuhnya termasuk tinggi.
ketika temperaturnya panas atau cukup baru dia berangkat atau sebelum angka itu juga Sebenarnya di sebelum angka itu aja kita udah bisa start. nggak apa-apa. Iya, karena kita kasih pen itu karena si joki kan nggak selalu pas langsung di start berdua langsung berangkat, jalan. langsung berangkat nggak Pasti ya? dia ada Maju mundur, maju mundur. biasa, Nah. biasa. Hmm. Jadi lu jagain pakai itu. Nah, saya jagain agar mesinnya nggak cepet panas, kita pasang kipas atau pen. Saklarnya sendiri. Saklarnya kita pisahin. Oh, pisahin. Iya, Jadi, nggak jadi satu sama pengapian. oh, biar nggak terganggu Iya, ya. nggak Dia terganggu. sendiri. Tapi akinya Akinya tetap satu. itu kabel apaan, brother? Ini kita pakai kabel groundnya RS1. Oh. Produk dari RS1 karena dari RS1-nya mau support. Oh, endorse. Endorse. Kita mau pakai karena dia endorse juga dan di kabel ini ada perubahan yang cukup signifikan. Ketika dipasangin itu. Iya. Apa? Ke akselerasi atau ke top speed? Lebih ke akselerasi. Akselerasi, lebih cepat ya berarti lebih cepat. Ini Om sempet apa namanya ya? Ketika sebelum pakai ini, Om sempet di dyno nggak Om sempet? Kita nggak deno Nggak karena deno ya? karena kita dari awal kita bikin motor Ya cuman sempat kita begitu. deno, kita tahu power dan sekian nih kita dapat power. Datanya udah Kita dapat. data udah dapat. Ketika kita bikin baru akan seperti ini juga. Oh, nah terus tinggal penambahannya adalah di kabel ground itu ya? Iya, kabel ground ini dari RS1, dari Koroni lah. Kok panjang banget sih Om? Dia masuknya ke aki dan ke groundnya mesin. Om panjang banget ya? Lebih panjang kabelnya. Nggak bisa emang lo bikin lebih simpel gitu Om? Apa emang segitu nggak boleh dipotong ya? Dia nggak bisa ada potongan atau hambatan. Oh, jadi emang dibiarkan Iya, begitu aja biar ya? dia lebih stabil Daripada lah. takut error ya? Nah, betul. Iya lah, itu dia lah. Makanya lu nyari amannya itu aja kan? Iya. Nah, kalau si fan-nya itu sendiri jalur sendiri lagi berarti? Jalur sendiri pennya. Akinya di bawah situ? Akinya tetap satu, pennya tetap pakai aki yang dari tetap Heeh. si ground ini. Karena si ground ini istilahnya nggak nyedot aki ya, dia Iya. cuma penyetabil arus pengapian. Karena ditambah ground tuh masa kan semakin sedikit hambatan semakin bagus buat pengapiannya kan. Nah, tapi dari magnet nggak ada fungsi buat ngisi aki kan? Enggak. Ini aksi ya ketika... Artinya ini motor ini totalos. Iya, buang aja deh kan? Buang aja, iya. Si aki sih nggak ada pengaruh buat si pengapian karena si pengapian ini AC Iya. sistemnya. Dia hanya buat buang kipas aja. Iya, kan? betul. Ada kelistrikan lain Om yang dipakai sama power yang ngambil dari itu aki? Selain kipas? Selain kipas cuma itu aja. Cuma Si itu aja ya? Kabel ground ini sama si kipas. Iya ya. Gue baru ngeh tuh. Salah satu lo yang pakai fan kan salah satunya lu nih ya. Iya. Karena di yang lain ada yang pakai, Ada ada yang yang enggak pakai, juga ada sih. yang enggak, Makanya benar. gue ini pakai nih motor nih. Nah, Kita- knalpotnya bro? Knalpotnya kita pakai masih mengandalkan crimpi. Krempi ya? Big volume? Big volume 41 tabungnya. 41. Dari beli langsung pasang. Kita beli dari crimpinya sampai di Jakarta. Kita langsung pasang. Langsung enak. Langsung bagus di motor kita ya. Kalau Cocok berarti ya? Iya, cocok di motor kita. Pada umumnya sih semua knalpot itu udah bagus. Banyak merek lain di luar. Kenapa kita mesti mengandalkan crimpi? Karena kita udah nggak mau ribet untuk settingnya buat si motor. Karena kita udah ketemu dengan knalpot ini. Iyalah. Penyesuaian dari awalnya kalau mau kita pakai knalpot lain, kita harus bikin motor. Mau pakai knalpot apa? Kita setting dari awalnya pakai knalpot. Misalkan ada merek crimpi dan lain-lain, itu bisa. Tadi Om bilang kan akhirnya jadi gue bikin motor jadi ngikutin dari knalpot nih. Nah, Nah itu betul. gimana tuh maksudnya Om? Karena ya kenapa kita bilang saya ikutin Karakter knalpot gitu? knalpot itu kembali lagi ke karakter mesin kita. Mm-mm. Karena karakter mesin kita bisa keluar powernya, keluar tenaganya dengan tabung sekian, tabung 41 dan stingernya 25 dan si silencernya full ram ini. Performa motor kita lebih bagus. Dia pakai ini nggak sih Om? Gaspol nggak pakai ya? Dia tetap pakai. Pakai, tetap pakai ya? Oh lah. Ketika berarti Om kemarin sempat bolak-balik ngorek dong nih Om. Tuh cobain, Cobain kurang pasang. enak. Ya betul. Bongkar lagi, ngorek lagi, Betul, begitu ya? betul.
Iyalah, sampai pada akhirnya nemu. Nah, karena dari awalnya si knalpot sudah disetting di motor, jadi kita nggak bisa lepas lagi. Ya nggak apa-apa, karena emang apa namanya di knalpot ini emang akan dipakai untuk apa jenis apa namanya motor ini dipakai knalpot si Crampy itu. Akhirnya ya udah mau nggak mau lu ngikutin itu ya. Iya betul. Iya Om, thank you Om ya. Gue udah dapet gambarannya, mungkin teman-teman juga udah nyimak. Sebenarnya yang namanya knalpot juga terutama ya, dia kan megang peranan penting ya. Sampai lu bela-belain untuk mesin itu menyesuaikan kemauan si knalpot kan. Si motor. Ya kan, bener kan? Seharusnya knalpot itu ikut mesin. Karena dari awalnya ini gue masih tahap riset. Jadi gue mau nentuin yang terbaik buat motor gue itu seperti apa. Dan gue nggak mau ribet untuk gonta-ganti knalpot karena si knalpot atau si mesinnya ini belum bagus, belum fix ya. Belum fix. Sebenarnya kita lepas pun knalpot yang ada di motor ini sekarang kita diganti dengan yang lain itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa sebenarnya. Powernya aman-aman aja. Aman aja powernya. Top speednya juga aman. Paling aja. nanti kita sesuaikan dengan track atau karakter si motor. Ini Om kalau buat 201 bisa nggak sih Om sebenarnya Om? Sebenarnya bisa buat 01. 201 bisa Buat aja. 201 tuh bisa banget. Cuman kan penyesuaian- regulasi kayak seperti kerangka ini dan mesin dan karburator semua itu udah nggak bisa untuk masuk atau ke frame standar atau ke tune up 155 karena kan ini cc-nya 155. Dia nggak bisa pakai kerangka anu kalau digerakkan. Iya. Dan kalau mesti balik lagi PR lagi Nah, ya. betul. Jadi ya udahlah, sabar aja nungguin Iya, sentul bener. buka. Sentuhnya kelamaan. Sabar lah Om. Bukan lo doang kali semua juga nungguin. Kita udah kangen banget sebenarnya. Sabar Om. Sabar, tenang aja. Bukan cuman Sans doang. Semua juga nungguin. Motor sebenarnya banyak di sini. Cuman karena Om Yuda nggak mau ribet dan semakin banyak barang-barang. Iya, semakin banyak barang-barang Jadi kita akhirnya dibalik-balikin kita dulu. pulangkan ke singgasana masing-masing. Ya nggak apa-apa. Ntar sekiranya udah bergairah lagi di GoPayMeter di Sentul, mungkin akan kembali lagi tuh semua. Insya Allah akan kumpul lagi kok. Nah Om, ban Itmaidas ya belakang. Ban belakang Itmaidas, depan masih pakainya FDR Drax. Cukup lah, ya begitulah. Time-nya berapa Om? Kalau time nih privasi sebenarnya karena kita banyak tim buat paham gue paham Iya. Om, paham. Itu loh menjadi catatan lo sendiri lah ya. Tadi makanya gue nanya dia, gue ledekin, lo mau ikut 201 nggak? Kalau lo ikut 201 kan time-nya ketahuan. Jadi mendingan nggak usah, Iya. karena emang motor ini disiapin buat GoPayMeter. Cukup sekian ya teman-teman ya. Mungkin gue akan kesini lagi ketika Om Yuda dari setan baru. Iya, Boleh Om, kalau boleh, kesini lagi Om ya. Mampir aja Om. Siap. Ya gue berharap sih segala sesuatunya cepet pulih lah ya. Iya. Buat track ya. Buat track, terutama buat track. Dia kesian mau Kita nyobain di bingung mana-mana. mau nyeting untuk sirkuit ya, terutama sirkuitnya kita nggak ada sirkuit di Jakarta ini dan karena main malamnya aja itu udah banyak bahaya Jadi dan jangan nggak dah, bisa. jangan dah. Sabar aja dulu ya. Sabar dulu ya. Kita harus tetap sabar. Sabar. Iya. Sabar, tenang. Kalau bisa mah jangan kelamaan juga. Kalau Itu bisa aja sih ya. buru-buru. Ya. Thank you Om. Yo, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.